Ternyata hanya 38% rakyat Indonesia yang sholat. Bicara soal jauh-jauh gitu, misalnya kita kadang-kadang ngomongin fikih, ngomongin sunnah apa segala macam. Ternyata warga Indonesia, genja segala macam ini kan justru yang basic banget yang dibutuhin sebenarnya kan. Ya ngajak sholat aja dulu kan gitu, ngajak kenal Allah aja dulu kan gitu kan. Nah banyak anak-anak genja itu yang kemudian dekat sama antum kan gara-gara karena mungkin ada kedekatan pergaulan di masa lalunya. Jangan-jangan semua masalah cabang itu melalaikan dari umat Islam untuk jaga persatuan supaya ngajak orang Islamnya itu untuk menjaga sholat. Jadi orang nih sekarang kalau meninggalkan sholat tuh seperti hal yang gampang, padahal dia istilahnya top number 2-nya dosa manusia paling besar kepada Allah tuh dia number 2-nya tuh. Setelah syirik? Setelah syirik dia. Mau tanya semua ulama tanya nomor 2 dosa besar orang Islam terhadap Allah apa? Pasti jawab meninggalkan di atas membunuh itu. Di atas membunuh, di atas berzina, di atas durhaka sama orang tua. Nah ini dia nih, aduh alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Jojo nih. Halo. Enak nanyanya nih kayaknya nih. Halo vokalis Tabu. Wih, wah tabungan kali ya. Wah, tuh tahu juga dulu. Ya kan saya kan dulu ini juga anak nongkrong MTV. Masya Allah. Sekarang jadi Ustadz, Masya Allah. Kita aja belum jadi apa-apa nih. Belum banyak belajar nih kayaknya. Prosesnya gimana Ustadz? Lu kan pernah ikutan juga narkobaan dulu katanya. Tahun berapa tuh? Dari 2 SMA Mas. Dari 2 SMA? Iya. Dari 2 SMA berapa tahun? 15 tahun lah. 15 tahun? Iya. Wih. Itu yang Tiger tuh yang kimia. Kalau yang rumput dari 5 SD-an lah gitu. Masih? Maksudnya kayak gini. Oh yang kimia dari kelas 2 SMA. 2 SMA, iya. Tapi rumput dari 5 SD. Iya. Terpapar rumput bagaimana ceritanya? Ada temen saya CS saya hari-hari main gitu. Melihara ganja di belakang rumah, Mas. Nanam ganja. Di belakang rumah? Iya. Nanam ganja di belakang rumah. Enggak kenapa-napa gitu. Enggak. Iya, harusnya kalau polisi tahu ya jelas kriminal itulah. Tapi maksudnya dari situ kan dia berdemen banget ganja dulu gitu ya. Lagi-lagi ya pergaulan itu kan harus pertemanan tuh kan. Ya udah akhirnya ya dikenalin ganja itu dari teman itu. Anak SD? SD 5 SD. Wih. Ngerokok aja ya SMP itu udah rekor gitu kayak gimana gitu. Ini SD udah ngerasain ganja ya. Ya pas tahu kan daerah kita tuh, Manggarai dan sekitarnya. Ya udah daerah begitu. Dulu tuh sampai ada, saya pernah waktu SMP tuh kan banyak teman saya yang daerah Manggarai. Kalau tahu tuh daerah Menteng Tenggulun, yang di pinggir kali tuh. Sampai teman saya bilang yang tinggal situ, di tempat tinggal kita 5 langkah rumah tuh udah BD, udah pasti katanya gitu. Udah begitu. Jadi serapat-rapatnya rumah itu 5 langkah rumah nih. Di satu bandar nih. 5 langkah BD. 5 langkah lagi BD, 5 langkah rumah lagi BD. Loh, bukannya kalau narkoba itu mesti ada duit? Berarti kan ibaratnya gini, sorry, di situ kan nempel rumahnya. Gitu. Bukannya berarti harus punya duit terus tuh kalau misalnya dia konsumsi narkoba daerah situ? Iya, dia kan bisa ngambil dulu, Mas. Ngambilnya? Bisa tempo bayar. Oh. Jadi kalau mau kerja misalkan ada yang pedagang besarnya gitu, besarnya iya. Yang mau ngecer-ngecernya itu ya udah lo pegang barang nih gitu. Makanya dari situ banyak palak-palakan kan. Baru cerita. Dulu pernah ngapel darah situ kapok. Aduh, astagfirullahaladzim. Pokoknya kalau kita pakai dulu kan topi NY itu kan, New York tuh yang dipakai si Fred Durst tuh vokalis Limp Bizkit kan. Kalau situ udah lewat Manggarai situ, cakep tuh topi lo, udah wakaf. Kalau udah ngomong gitu ya udah harus ikhlas sudah. Jangan bawa barang-barang bagaimana gitu ya. Iya bener, pakai sepatu Converse cakep dikit. Selesai udah. Cakep sepatu lo. Jadi swallow. Jadi kalau dulu ya dulu kan ya
pernah lah ada yang deket lah di situ ya, gitu. Namanya kita kalau lagi jalan habis apa namanya janjian gitu kan pasti harus yang keren-keren lah. Iya benar. Gitu kan, harus gaya lah mau ketemu Iya, gitu benar. kan. Nah, ketika pulang nganter, wah, kayaknya daerahnya agak bahaya nih di bagian mati kan. Udah gitu. Sebenarnya gini, kondisinya itu jadi biasa ketika yang kita jalan bareng kita orang situnya biasa. Iya. Kalau jalan buruan dikit ya soal suka ada yang malah. Kalau dia aja takut gimana gua? Lu yang dikasih tuh ya takut. Apalagi gua. Habis nganterin gua lari pulang ya gue. Habis itu ya 2 kali doang kalau nggak salah tuh. Nah, itu zaman itu tuh udah mulai. Zaman itu udah mulai rame. Itu pokoknya kalau ngeliat halte busway Pasar Rumput kesian tuh pokoknya pengadaan mulu tuh hancur terus tuh. Halte busway Pasar Rumput tuh pokoknya tawuran tuh kan antara yang seberang sana kali sama yang daerah Pasar Rumput sini. Oh, itu kan dulu, iya. Ya kan. Kemudian setelah 15 tahun akhirnya tobat gitu, selesai. Masih. Terakhir tuh Lebaran, jadi ada teman kan daerah situ Mas tanya, kan tawuran, penasaran lah saya main ke rumah teman saya. Tawuran lagi kemarin, iya. Gara-garanya kenapa? Saya kan penasaran gitu. Orang mah gara-gara kenapa? Iya kan lagi Lebaran Idul Adha kan waktu itu. Dia bilang, ya lagi pada ngumpul yang dari daerah Depok, Bekasi pada datang ke situ ngumpul. Ngiseng nih ngapain? Udah mancingnya tawuran. Udah tawuran jadi gitu. Cuma karena begitu doang. Cuma gara-gara iseng aja. Iseng iya. Gara-gara lu kan di Depok, gua kan Bekasi. Iya. Kita harus ribut dong kayak gitu. Yuk kita nyerang orang seberangnya udah jadi tawuran. Kadang-kadang tanpa alasan gitu. Tanpa alasan aja Mas udah ngalir aja begitu. Kadang-kadang bisa nyawa lewat. Iya memang. Ya, gitu dia. Makanya tuh debrong banget tuh. Tapi kalau sekarang menurut lu gimana? Ada mendingan atau? Sekarang alhamdulillah udah ada mendingan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat penyebab dari mereka tuh tawuran gitu nganggur, rata-rata pengangguran Mas. Waktu kosong itu kadang-kadang nganggur jadi gitu. Kalau sekarang mereka tuh udah rata-rata ya minimal jadi security, jadi satpam, yang preman-premannya tuh dipekerjakan di stasiun Manggarai. Jadi petugas Transjakarta lah atau apa. Nah, ketika dia dipekerjaan begitu, ada kesibukan, udah gitu mereka mungkin udah berumah tangga, punya anak istri. Kebutuhan. Udah mulai tahu lah gitu ngurusin dapur. Ya udah, jadi sekarang udah rada-rada adem nih. Nah, yang akhirnya lolos kayak gitu, kayak antum tuh yang jadi ustadz atau jadi satu tokoh itu berapa orang? Saya doang kayaknya. Mungkin ada, cuma nggak ketahuan aja kali ya. Bener. Mungkin ada ya. Tapi rata-rata ya ada beberapa yang udah lama-lama ya jadi ahli masjid aja. Ada ahli masjid ya. Iya. Tapi ketawaran di situ udah nggak terlalu rame kan? Apa masih? Ya udah lama sih, mungkin ada sekitar 6 bulanan kali udah enggak nih. 6 bulan masih tahun, masih belum lama. Iya. Masih belum lama ya. Nah ini kan menarik ya, karena latar belakang dari Ustaz Jojo ini ternyata memang daerah yang rough gitu ya. Yang ada peperangan pada saat di dunia damai pun ada peperangan gitu ya ibaratnya kan. Bener. Udah hidup harus berjuang untuk secara kebutuhan sehari-hari ya. Ternyata juga harus berjuang juga dalam pengaruh-pengaruh narkoba dan sejenisnya gitu. Dan itu bukan perkara yang gampang. Buktikan beliau juga sendiri berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun baru bebas. Itu juga belum bebas juga saat itu kan, 15 tahun. Jadi dari umur 15 tahun itu sampai gue terakhir tahun 2011. Jadi cerita singkatnya gue kan masuk penjara Mas. Sempat penjara? Iya, masuk penjara. Gue masuk penjara. Gue jualan dulu bandar. Terus sempat BD juga. Iya. Jadi tiap 5 rumah tuh BD. Satunya rumah lu. Cuma gue dulu kan PS gue ibaratnya pasien gue kan orang-orang kos-kosan yang di daerah Setiabudi gitulah. Jadi PS gue yang kayak gitu-gitu nganter ke mereka gitu segala macem. Ya udah sampai akhirnya gue masuk penjara. Ya udah dari situlah gue udah mulai ninggalin tuh. Ketangkepnya gimana? Ketangkapnya di Kampung Ambon Mas. Di salah satu tempat di daerah Cikaring tuh emang pusatnya gitu, yang dimana satu rumah itu udah kayak supermarket gitu, supermarketnya narkoba gitu. Jadi kalau kita datang ke satu rumah itu dia udah ada kasir, timbangan, ada sabu, ada narkoba, lengkap lah. Terbuka itu? Terbuka begitu. Masa ya keamanan nggak tahu sih? Jadi saya juga baru tahu tuh ternyata yang rumah-rumah di sekitar itu dikasih uang tutup mulut sekitar 200 sampai 300 ribu per hari.
Per hari? Iya, tetangga-tetangganya itu. Bisa kita bayangkan ekonominya berapa itu ya? Besar juga tuh. Iya, perputaran uangnya kan hari-hari yang datang, dari mana-mana itu Mas. Sebenarnya itu kayak jadi kalau pemakai itu merasa kalau datang ke situ tempat paling safe menurut mereka. Karena misalkan, semua bermain. Iya, karena dari kalau polisi mau datang gitu mau gerbek itu agak sulit karena dia kan ada portal di depan. Sedangkan masuk ke kampungnya itu jauh ke dalam sana gitu. Jadi ketika di call ya pasti mereka udah bisa prepare, udah buang barbuk segala macam, udah bisa bersih gitu. Oh, cara ngumpetinnya juga udah disiapin. Udah disiapin. Tinggal sekali pencet cetek berubah semua. Iya. Tinggal begitu kan. So, tahu aja gue. Iya udah gitu kan kayak rumah umum masyarakat aja gitu, kayak rumah biasa. Gitu loh. Bahkan wajar gitu. Wajar aja gitu, kayak normal. Cuma kalau udah banyak udah di rumahnya parkiran banyak motor ya udah itu rumah itu berarti gitu. Oh. Lagi ketangkapnya di situ. Di situ. Katanya safe. Ya pas kan sebenarnya peraturan di situ jangan bawa barang di luar. Cuman karena gue beli barang di situ banyak buat gue jualin karena barang di situ istilahnya BD-nya cincai lah, baik gitu istilahnya. BD-nya amanah. Iya. Akadnya apa? Udah robah udah. Iya, jadi kalau bandar-bandar kampung gitu, misalkan contoh orang beli 1 gram, paling dia nerimanya 0,8, paling begitu. Oh, timbangannya enggak. Iya. Kaumnya Nabi Su'aib tuh. Gitu. Suka ngurang-ngurangin timbangan. Iya. Udah ngurangin timbangan, barangnya haram lagi. Makanya. Jadi belinya 1 gram dikasih 0,8. Nggak boleh gitu, dosa tuh 0,2-nya dikemanain gitu. Kata BD-nya jangan ngomong dosa nih aja udah apa. Jadi ibaratnya jadi multiple gitu ya. Waduh. Ini yang lucunya ditangkapnya justru di tempat yang paling safe-nya. Iya. Gimana teknis waktu ditangkap itu? Keluar kan ternyata ada temen gue tuh almarhum, terus dia parno. Kebanyakan makainya di dalam parno. Ternyata gue ngambil barang doang, temen gue, lu make dulu yuk sini. Kebanyakan make parno dia Mas. Parno bawa keluar. Ada ini razia biasa, razia apa namanya? Kayak lalu lintas. Ya dia panik, ngeliat polisi gitu kan panik, orang habis make gitu kan. Dia panik, dia belok, terus nggak taunya ada intel banyak udah nyiapin gitu. Jadi barang yang ada di gue itu semua berapa plastik gitu. Gue buang gitu, terus polisinya ngelihat intelnya. Lagi ngebuangnya? Iya. Ya ampun. Gue disuruh tangkap, pegang. Ya kan dia butuh sidik jari gue gitu kan istilahnya, bukti gitu kalau gue itu dari tangan gue gitu. Ya udah, gue pegang, ya udah gue dibawa gitu. Itu tahun berapa tuh? 2011 Mas. 2011, udah lama juga tuh ya. Udah. Nah di ketika di penjara lo baru. Iya. Mulailah di situ. Di penjara di mana? Di pertama Polsek Cengkareng, terus ke Rutan Salemba. Oh, sampai Salemba lo? Iya. Berapa lama? 5 tahun Mas dihukum, divonis 5 tahun. Di Salembanya? Iya, gue umur 22 tahun. Itu hukuman paling ringan tuh kalau untuk pasal 114 bandar. Paling ringan. Paling ringan karena waktu di pledoi, waktu di sidang kan gue bilang, Pak Hakim saya juga pengen punya masa depan, umur saya masih 22 tahun. Tolong kasih keringanan lah gitu. Jadi batas hukuman paling ringan bagi seorang bandar tuh 5 tahun. Itu paling ringannya tuh. Harusnya dengan barang bukti yang gue miliki itu mungkin gue bisa 7-8 tahun Mas, mungkin. Harusnya. Itu ngejalanin 5 tahunnya? Karena kelakuan baik 3 tahun gue ngejalanin Mas. 3 tahun? Iya. Tapi kali bedanya apa sih penjara biasa sama penjara narkoba? Sama-sama aja Mas. Ya mungkin salah satu sistem yang agak aneh sih ketika seorang pemakai digabung sama bandar tuh di dalam. Malah jadi. Iya, jadi dia bisa ngambil sanad ilmu lagi. Malah belajar ya. Iya, malah ngambil sanad ilmu lagi dia. Itu yang istilahnya dia tadinya cuma kelas-kelas apa, ya bisa belajar sama bandar-bandar gede digabung dia. Yang tadinya cuma pemakai doang di luar udah tahu ilmunya. Oh begini caranya jualan. Oh begini ya, kayak gitu. Oh, berarti ambil kelas intensif tuh ya. Selama 2 tahun 3 tahun tuh. Iya bener. Nah, karena denger tuh kalau di penjara sebenarnya peredarannya juga lebih lancar katanya. Iya benar, karena bagi seorang bandar ya menurut penuturan mereka, penjara adalah tempat teraman untuk mereka. Soalnya nggak bakal ditangkap. Oh iya, polisi kan nggak bisa sembarangan masuk ke dalam penjara.
Dia mesti izin dulu apa segala macam, repot tuh iniannya. Ya kan kalau orang di luar takut dimasukin penjara, dia udah di penjaranya, lu mau dimasukin kemana lagi? Iya benar. Oh gitu. Nah ini kan unik ya, ketika di dalam ya, ini lain case ya ibaratnya bagaimana beredarnya segala macam di dalam ini kan pasti ada teknis tersendiri gitu ya. Ya mungkin ya itu bisa ada selipan-selipan atau mungkin tikungan-tikungan yang udah diketahui ketika kemudian sudah menjadi penduduk dalam lapas kan. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kan di situ ketika mudah akses sama narkobanya, atau mau tobat itu gimana ceritanya? Dari mana dulu tuh awalnya? Pas sudah masuk penjara udah sebenarnya dari sebelum itu udah kepikiran Mas, capek dengan dunia kayak gini gitu. Ya kayak umumnya orang lah merasa kok mau sampai kapan hidup gue kayak gini. Gimana tanggapan orang tua waktu tangkap? Waktu ketangkep kaget Mas, seperti kayak hampir pingsan kayak gitulah pokoknya nyokap tuh sama bokap lah. Karena kan gue dulu pas terakhir sebelum itu gue ngerokok pun udah enggak gue. Jadi mereka lagi taunya, proses sebenarnya. Iya, gue nggak ngerokok karena gue dulu hobi bola juga, gue sering ikut program bola kayak gitu olahraga. Jadi gue nggak ngerokok. Gue dulu sempat ngerokok, gue tinggalin rokok. Nah terus pas ketika mau ditangkap itu gue udah ngerasa apaan lagi gitu yang pengen gue cobain di dunia ini gitu Mas, kayak ngerasa. Ya udah kayaknya pas gue dimasukin ke penjara, agama nih yang belum pernah gue cobain gitu Mas. Oh gitu, tadi men-challenge doang gitu, apa yang belum dicobain ya? Emang agama. Semua udah ada belum? Iya. Iya maksudnya kayak udah ya lelah lah Mas gitu, nggak pengen balik lagi lah sama dunia kayak gitu. Nah itu kemudian terpaparnya agama gimana ceritanya di dalam? Ya di dalam gue kan ngeliat orang-orang gitu, gue mualaf Mas. Lah tadinya? Gue Protestan tadinya. Mualafnya di dalam? Di dalam. Ya 15 tahun lalu ya nggak bisa dibilang mualaf juga ya. Iya. Maksudnya tapi 2011 gue masuk Islamnya. Oh jadi belajarnya dari nolnya di dalam malah? Iya. Ada ustadznya gitu? Wah ada. Ustadznya ada dari Al-Azhar juga, ada ustadz internal juga. Maksudnya dianya ikut di penjara? Iya, ustadz internal pelaku juga. Dia pelaku juga tapi ustadz gitu? Iya bener. Kan ada ustadz yang ngajarin saya Quran tuh dulu, udah taubat ya. Dulu katanya, ustadz nih kalau sebelum khotib Jumat nyawa dulu dia. Kita nyata dia cerita. Jadi dia kalau sebelum khotib Jumat katanya nyawa dulu. Biar enak katanya baca Al-Quran. Innal hamdalillah katanya. Enak tuh suaranya lantang katanya gitu. Jangan dicontoh ya katanya. Oh tuh itu kayak zaman dulu, zamannya manggung-manggung gitu, orang mau manggung neken dulu gitu. Iya kayak gitu, bener persis. Nah kayak gitu. Tapi mereka ilmunya sebenarnya masya Allah gitu. Dan saya berpikir ya namanya mereka manusia juga gitu, salah untuk ngeboostingnya kali ya. Iya bener. Nah terus mereka ada di dalam penjara juga karena mereka buat ngajarin ilmu agama ini. Nah orang kasus korupsi Al-Quran aja juga ada, kiai juga. Korupsi Al-Quran. Iya, pernah tuh tahun 2000 berapa tuh? 2013. Penyediaan Al-Quran. Kementerian Agama. Kementerian Agama, korupsi Al-Quran. Iya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya pernah denger tuh. Iya. Pernah. Masuk juga? Iya, masuk. Kalau ngomongin baca kitab kuning apa, waduh luar biasa, masya Allah ilmunya. Iya, makanya kan yang namanya cobaan dunia ya. Makanya saya mikirnya juga, ya hilaf lah gitu pastilah, namanya dia juga manusia kan, ustadz juga manusia, kiai jangankan itu yang Habib juga ada, begitu juga. Dan ketika di dalam ya mungkin salah satunya wasilahnya mereka kemudian harus menjalani hukuman ya, karena di dalam juga banyak yang butuh juga diajarin juga kan gitu. Iya. Nah cuma waktu awal-awal itu kan saya kayak ngelihat dari dulu-dulu saya nggak pernah ngelihat role model orang Islam yang bener tuh kayak gimana gitu. Emang jarang yang bener-bener bener gitu ya? Iya. Ada waktu saya pernah masuk di satu blok gitu kan, satu kamar. Ya kalau wataknya orang Indonesia kan orang pakai peci dikit dibilang Pak Haji. Ya. Orang Arab dikit pakai labib, ya kan. Ya pakai sorban di sini dibilang Ustadz gitu kan. Padahal dia bukan. Ada nih di satu kamar sama saya. Orang-orang pada manggil dia Habib gitu. Tahu saya berarti Habib kan keturunan Nabi gitu. Cuma saya nggak percaya. Nggak percayanya kenapa? Kerjanya rentenir. Keturunan Nabi di penjara gitu. Terus dia jadi suka pinjemin duit, bisa ada orang pinjem duit 200 balikin 250.000. Wih, ngeriba dong. Iya. Terus sama satu lagi pekerjaan dia adalah mengaji dan taklim alias nonton bokep. Kerjaan dia tiap hari. Dia sekamar sama saya. Si Ustadz ini?
Enggak sih, yang dipanggil si Habib Habib ini ya. Tapi saya yakin dia bukan Habib yang dimaksud keturunan Nabi, muka Arab doang. Muka karena Arab orang doang. Indonesia Orang panggil Indonesia Habib, Arab Habib aja bip gitu. aja. Iya, kerjaannya udah nonton bok. Sama ngerentenir udah. Di dalam? Iya bener. Tapi yang saya heran ya, nggak pernah ninggalin sholat gitu. Heran tuh saya juga tuh. Oh, seimbang lah. Iya, maksudnya dia kayak mungkin punya satu pendapat ya, itu kan sholat kewajiban tuh untuk urusan dosa saya, urusan lain gitu. Iya, walaupun yang pasti kata Nabi kan kalau sholat yang benar itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu. Oh, jadi jatuhnya sih sebenarnya dia ngelakuin itu, apalagi kalau nggak sholat lebih parah kan? Iya gitu. Jadi sholat dia ya. Jadi kayak ya masih ada lah gitu. Nah terus kemudian belajarnya berarti bukan dari dia dong? Enggak kan, gimana mau lihat role modelnya begitu? Ya udah saya lihat. Ya macam-macam lah. Dulu saya belajar dari pertama baca-baca buku. Semua firqah saya pelajarin mas. Ya. Dari Salafi, NU, Muhammadiyah, terus Thariqah Alawiyah, Habib, para Habaib, Jamaah Tabligh. Sampai pernah ada di dalam napi teror. Napi teroris? Iya, napi teror yang pokoknya negara togut. Garuda togut. Doktrinnya Merah Putih togut. Ngobrol gak? Ngobrol saya. Apa doktrinnya tuh? Saya penasaran, saya pura-pura bego aja. Kayaknya dia ngajak ngobrol gitu, pengen rekrut saya kali ya. Terus saya ajak ngobrol aja. Pak, pengen direkrut sempat? Iya, mungkin kali pikiran dia gitu. Oh, ada yang tertarik nih kayaknya. Iya, maksudnya gimana? Saya kan jago tuh kalau hal gitu tuh. Oh gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Oh pura-pura bego gitu, jadi pura-pura bego. Nanya. Terus dia tuh kasus perampokan mas, kasus perampokan toko emas. Ada temannya itu meninggal dunia ketika merampok toko emas orang non muslim. Di Indonesia? Iya di Indonesia, di Jakarta atau Tangerang gitu. Nah ketika dia merampok toko emas itu orang non muslim, yang ketika dia menceritakan itu, dia tiba-tiba bilang teman saya syahid. Syahid? Saya bilang tar dulu nih, saya bilang gitu kan. Masa kenapa syahid? Iya makanya saya bilang tar dulu nih, saya bilang begitu. Dalilnya dari mana tuh syahid? Jadi begini mas, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka hartanya dan darahnya haram untuk ditumpahkan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka hartanya dan darahnya haram untuk ditumpahkan. Berarti kalau nggak ngucap halal. Jadi pemikirannya tuh literally penerjemahan perkata gitu ya. Nah, ini kan makanya dibilang tuh kenapa kita belajar agama harus ada mursyidnya, gurunya ini. Kalau nggak ada gurunya seton ini dia. Pendapat nih sendiri aja tuh. Nah, begitu. Kalau kita tanyain balik, oke, berarti kemarin melakukan kesalahan dong. Kenapa? Karena waktu dia itu banyak orang yang bersyahadat tuh. Ya, iya, ya bagi mereka pokoknya kalau orang nggak apa namanya imannya nggak lurus, tauhidnya nggak benar, ya bagi mereka ya udah syirik aja udah. Walaupun udah bersyahadat. Iya. Loh. Walaupun mas. Bagi Nabi bilang syahadat tuh udah muslim. Mana bisa mas, kalau bagi pemikiran dia nggak bisa. Berarti dia punya syarat lebih tinggi dari Nabi gitu. Ngeri mas. Tapi kalau ngelihat emang itu yang dibilang kaum Khawarij tuh, yang dibilang ibadahnya itu luar biasa, bacaan Al-Quran itu luar biasa tuh kata Nabi. Ya itu ayat Al-Quran cuma sampai ke kerongkongannya doang. Saya ngelihat tampilannya begitu. Tampilannya muslim banget. Luar biasa. Ini sorry to say, ustadz-ustadz yang di TV-TV tuh nggak ada apa-apa amalannya dibanding dia. Saya berani jamin 100% kalau soal amalan. Tiap hari baca Quran, diem nggak mau, pokoknya gambaran orang yang nggak mau bicara sia-sia, sholatnya berjamaah, terus senantiasa baca Al-Quran, sama orang assalamualaikum nih, tapi begitu mas. Nyataannya bener. Baru tuh saya paham, oh begitu. Itu yang dibilang Nabi itu kenapa ada orang yang baca Al-Quran cuma sampai ke di kerongkongannya doang begitu. Bacaannya lebih bagus daripada. Oh luar biasa bacaannya mas. Tapi ya begitu pemahaman. Nah itu baru saya paham kenapa itu belajar agama tuh harus punya mursyid guru atau bermazhab tuh, baru tahu saya begitu ketika saya tahu itu. Oh penampilannya juga begitu kan? Luar biasa mas. Nah terus dalil yang mana yang membuat dia merasa halal untuk kemudian jadi teroris? Iya karena di mana di Quran diambil? Nah karena itu dia ngasih saya satu kitab tuh mas. Yang satu kitab. Oh tuh ngisinya tuh tentang taugut aja pokoknya. Hukum syirik bagi orang yang mengucapkan Valentine kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus isinya orang yang hormat kepada bendera maka itu adalah togut. Mereka nih mas, kalau misalkan di lapas Nusa Kambangan disuruh hormat sama sipir kan ada kan tuh napi itu kan untuk hormat gitu. Dia lebih baik dipilih digebukin daripada hormat sama bendera. Asli gue kalau ketemu
mereka dianggap kafir kali gua. Oh iya semuanya mas. Pokoknya orang yang yasinan bakal dibilang kafir, orang yang bikin maut bakal dibilang kafir. Jadi orang kafir tuh bagi dia darahnya tuh halal dibunuh. Jadi bagi makanya mereka kalau ngebom gitu ada orang Islam yang mana peduli. Salawatan gitu nggak boleh? Nggak boleh, bagi mereka tuh ya udah kafir. Gitu loh. Lah kan kita sholat kita salawat kan? Ya udah susah mas. Mau gimana ya istilahnya kita mau nyadarin orang kayak gitu loh. Makanya gue bingung kok. Gue pikir apa entah salah di part mananya ya sampai ada orang mau jadi teroris gitu ya. Gue bingung juga. Nah, lu pernah nanya nggak ada dalil di mana sih? Di mana sih dalilnya yang membuat mereka memberanikan diri? Katanya kan dikasih kitab tuh kitab apa? Hadis. Apa? Bukan Quran pasti kan? Kitab hadis mas, dia mereka itu kayak, kitab hadis yang kemudian ya, mohon maaf, dipilihkan dimarah ke itu. Nih kitab yang biasa mereka pakai Syekh bin Baz. Padahal kan Syekh bin Baz itu kan ulama Saudi yang masya Allah lah gitu. Ya lurus gitu, tapi sama dia dibelok-belokin pemahamannya gitu mas. Jadi itu secara konteks aja dia memahami hadisnya itu tanpa ada mursyid, ada guru. Jadi baca-baca sendiri memahaminya begini. Ketika dikasih masukan, ini ternyata begini kayak tadi yang dibilang ucap la ilaha illallah. Harta sama darahnya itu kan. Ya jadi maaf, ternyata iya begitu juga ya gitu loh mas. Ya itulah dia belajar ya, cuma dari terjemahannya aja gitu. Iya bahaya. Oh jadi ya kebanyakan ya mungkin salah tafsir dari Bin Baz berarti saya bilang tadi ininya. Iya kitabnya ada kitab yang saya Bin Baz tentang hadis-hadis tuh bab muamalah gitu segala macam itu mereka salah menafsirkan begitu. Ya. Maksudnya di part mananya yang mereka ngerasa bahwa kitanya ada di negara togut dan kita harus martir gitu. Itu yang gua sekarang nggak. Karena tidak menjalankan syariat Islam. Karena negara ini nggak mau sholat berjamaah di masjid yang di di Rutan Salemba itu mas. Nggak mau deh mas. Nggak mau deh. Kenapa? Karena itu dibilangnya masjid diror yang dulu di zaman Nabi itu ada dibangun karena tidak berdasarkan ketakwaan. Ada di surat At-Taubah tuh tentang masjid diror. Jadi nggak boleh sholat di situ. Iya karena negara membangun masjid itu, selain itu negara juga memakai uang untuk membangun gereja dan vihara. Bagi dia begitu. Kan semua tanah di bumi kecuali toilet itu bisa dipakai sholat. Ya udah gimana ya mas pemikiran dia kan. Makanya saya ngorek-ngorek kenapa dia bisa kayak gitu. Makanya saya ternyata alasan dia begitu. Oh ini mah emang luar biasa, pantas aja. Makanya yang punya pemahaman begitu, gue juga bingung juga. Dia kan negaranya nggak berdasarkan katanya keislaman gitu. Jadi kita sebagai seorang jadi maju kemudian jadi ya quote on quote merasa diri jadi pahlawan gitu ya. Gitu ya. Kalau emang zaman gitu dulu kan Nabi tinggal di tengah-tengahnya apa di Arab tuh? Berhala. Jahiliyah kaumnya apa namanya? Kafir Quraisy kan? Dia sendirian. Iya. Kenapa nggak jadi teroris? Dia memilih untuk hijrah gitu kan? Kalau emang Nabi ngajarin begitu dia lawan dong sendiri. Gua Nabi. Yang Nabi aja dia menyingkir berstrategi. Itu kurang togut apa tuh kafir Quraisy? Iya. Lah dia nabinya yang mana? Makanya gue bingung nih. Wah ngeri mas. Yang saya tangkap juga memang mereka rata-rata korban-korban doktrin juga. Itu dia. Dan yang paling itu kan paling aneh gitu kok nggak. Dia mau mendanai organisasinya itu dari hasil uang curian gitu loh. Ya kan lucu tuh ngerampok toko emas orang non muslim kayak gitu. Terus dan rata-rata orang-orang yang direkrut itu ini mohon maaf gitu seperti orang yang nggak punya pekerjaan dunia mas, kayak pengangguran gitu mas. Udah gitu dikosongin pikiran sama dia ya. Iya. Udah nggak punya tujuan lagi lu, udah langsung aja jadi martir aja. Iming-imingin ya surga kayak gitu, jadi surga apa segala macem, kenikmatan, bidadari kayak gitu-gitu. Itu emang yang begini-gini nih makin jelek Islam sebenarnya. Oh iya jelas mas. Ya. Makanya kalau negara kayak gitu sebenarnya jangan lama-lama kayak gitu, hukum mati aja udah. Benar, makanya kayak yang begitu-gitu tuh kayak itu jadi makanan bahannya Islamofobia tuh, campaign Islamofobia tuh. Kalau orang jadi takut gitu kan sama Islam gitu belajar. Dan saya yakin juga di belakangnya mereka itu yang mendana itu kan bukan orang yang takwa gitu loh. Iya, ada operasi ada operasi program Islamofobianya kan. Iya gitu. Proyek loh, mereka tuh proyek sebenarnya kan. Cuma merasa mereka adalah yang dipilih sebagai pahlawan gitu soal ini. Perang sama siapa yang di sini juga sholat aja gitu santai. Ngeri pemikirannya. Nah itu ada juga ternyata ya di penjara yang begitu ada juga. Lengkap dong, bandara ada. Lengkap semua. Make di dalam penjara ada. Ada. Yang bentuknya kayak
Habaib juga ada, gitu. Pelangi ada. Pelangi ada juga. Ada juga. Katanya banyak juga pelangi di situ ya. Kalau sewot-sewot dikit gitu karena jauh dari istri kan. Wah, belakangnya bagus nih. Pelangi ada juga di situ, lengkap lah di penjara itu. Nah, tapi kalau ini ada juga nih nggak tahu ini mungkin entah mitos atau bukan ya. Kalau masuk ke sana tuh digebugin dulu gitu. Lu digebugin? Biasanya begitu. Itu kayak shock terapi aja dari kepala kamar gitu. Justru gue dulu sama perkara gue tuh, jadi kan kalau masuk tuh nggak boleh pakai celana panjang atau sarung mas, karena takut bunuh diri. Jadi pas gue masuk nggak boleh kalau di dalam penjara. Jadi orang Islam di dalam penjara tuh polsek gitu kayak gitu. Sholat tuh pakai celana pendek pasti. Karena kalau ada sarung atau ini panjang, celana panjang, biasanya mereka polisi tuh mengkhawatirkan bahwa itu akan digunakan untuk bunuh diri. Karena dari kasus yang udah rata-rata orang bunuh diri itu pakai sarung, karena kan nggak dapet tali dia, nggak punya tali. Diiketin lehernya gitu pakai sarung. Diiketin tali ke jeruji, ya udah. Mereka bunuh diri. Kayak begitu. Celana panjang? Kan bisa mas. Pakai celana panjang bisa, diikat pakai celana Levi's tuh. Bisa. Kayak gitu. Jadi sholatnya pakai celana pendek. Iya. Apa sedengkul gitu bisa ya? Boxer anak cowok tau gak sih mas? Seboxer? Iya, saya dulu sholat pakai boxer gitu doang. Ya udahlah adanya itu ya. Iya, karena emang adanya begitu. Tapi ketika saya udah tahu hukumnya kayak gitu, saya kodok. Iya. Dikodok lagi dah? Iya, saya kodok udah. Berapa lama tuh dikodok? 45 hari saya kodok. Mantap juga ya. Celana pendek. Saya kodok. Saya baru ingat pas saya udah belajar tahu hukumnya gitu, untuk jaga kehati-hatian saya kodok aja lah semuanya. Gitu. Iya, daripada nggak kehitung semua ya. Iya. Waduh, lumayan ternyata ujiannya boleh juga nih yang dilewatin. Nah kemudian hidayahnya dari mana? Pas kapan? Ya pas masuk penjara itu mas udah. Maksudnya ketemu siapa, ngomong apa? Di dalam penjara gitu? Ya udah kan di ruangan kotak gitu lah paling 4x4 gitu lah sekitar segitu. Tidur, makan, orang sholat di situ. Ya jadi awalnya perhatiin orang sholat gitu. Kayaknya kok sadu banget gitu kayaknya, apa ini gitu ya. Ya udah saya ikut-ikutan sholat. Terus belajar sholat, dikasih buku tuntunan sholat yang warna ungu tuh. Yang biasa. Nah, yang awal tuh yang dasar udah dikasih tuh, belajar ngapalin Al-Fatihah. Belum mualaf ya? Iya, ini udah proses belajar Islam nih. Tapi belum sadar. Tapi syahadatnya itu di rutan. Karena ketika pas di rutan tanya, "Lu kamu belum disadatin belum ini?" "Loh, emang harus gitu ya kalau masuk Islam?" Dia bilang gitu. "Emang harus gitu." Terus kata, "Oh harus, biar kamu nanti ganti namanya kan Joshua Sweet nama saya, Joshua." Diganti nama jadi Muhammad Ali Yusuf. Oh, Jojo itu dari Joshua? Iya, Joshua namanya. Lepas Jojo yang itu juga Joshua juga kan? Iya, namanya Joshua. Tapi Pak Joshua kan nama Nabi. Kalau dalam Alkitab sih salah satu tokoh Kristen ya. Tokoh Kristen kan? Iya. Di Islam ada juga Nabi Joshua tuh. Nabi ini yang di zaman Nabi Musa kan? Iya, Nabi Yusya bin Nun. Iya. Yang di surat Al-Kahfi itu kan bersama Nabi Musa kan? Ya, yang memperlambat matahari kan. Wah, menarik juga tuh. Di situ baru kemudian disadatin ulang. Iya, disadatin, baru dikasih sertifikat gitu. Itu setelah berapa tahun masuk? Enggak lama kayaknya, 2 bulan awal deh. 2 bulan udah mualaf. 2 bulan awal udah. Nah terus yang ngebimbing lu siapa sana? Ya Ustadz? Itu guru-guru ustadz dari awal itu.